Di sini saya akan memaparkan hasil analisis bahasa dari beberapa contoh tulisan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya analisis berasal dari papan petunjuk umum, papan nama tempat usaha, dan dari unggahan Instagram. Nah, melalui analisis ini, saya akan menjelaskan bentuk yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Pada gambar tersebut, terdapat kesalahan pada ejaan kata musola, di mana bentuk bakunya dan sesuai KBBI itu adalah musala. Jadi perbaikan yang benar adalah musala. Lalu selanjutnya pada gambar tersebut terdapat kesalahan pada penulisan apotik, di mana itu bukan merupakan bentuk baku. Jadi penulisan yang benar adalah apotek. Dan di bawahnya terdapat kata praktek, di mana itu juga bukan merupakan bentuk penulisan baku. Jadi, penulisan yang benar adalah praktik. Nah, selanjutnya saya mendapatkan kata-kata dari Instagram, di mana pada gambar tersebut itu terdapat kesalahan pada penulisan kalau, di mana itu merupakan bentuk tidak baku dari kata kalau. Dan terdapat kesalahan pada kata gimana. Menurut kaidah ejaan yang disempurnakan, yang benar itu adalah bagaimana. Nah, agar kalimat tersebut itu dapat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mungkin dapat dirubah menjadi, kalau orang lain memikirkan bagaimana caranya bisa berganti-ganti pasangan, aku hanya memikirkan bagaimana caranya memiliki hubungan yang benar-benar abadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atau membahas dua kesalahan berbahasa yang terdapat dalam salah satu berita. Di sini saya ambil dari kompas.com, yaitu berita. Nah, judulnya yaitu Mbak Imbong tak personalkan bayar nafkah mutlak Rp 1 miliar untuk Paula Verhoeven. Terdapat dua kesalahan, yaitu yang pertama penggunaan kata tak dan penulisan kata mutlak. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas kata yang salah, yaitu tak. Nah, kata tak sering digunakan dalam percakapan informal. Namun dalam konteks berita atau tulisan resmi, bentuk baku yang tepat adalah tidak. Penggunaan kata baku membantu menjaga kesan formal dan kejelasan makna dalam kalimat. Nah, yang kedua adalah muktah. Jadi kata muktah ini adalah salah secara ejaan karena tanda apostrof atau petik di atas itu tidak digunakan di tengah kata dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang benar adalah muktah. Jadi A-nya double. Nah, tanpa tanda petik tunggal, kesalahan ini muncul karena pengaruh transliterasi dari bahasa Arab. Jadi, pesan edukatifnya, kalimat yang benar seharusnya ditulis Mbak Imbong tidak personalkan bayar nafkah mutlak Rp 1 miliar untuk Paula Verhoeven. Nah, mari biasakan menulis sesuai ejaan dan diksi yang benar agar bahasa Indonesia ini tetap terjaga kejelasannya dan terlihat lebih profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa yang terdapat pada postingan Cinta Kuliah. Seperti
Jadi yang pertama, pada paragraf pertama, pagi hari beberapa teman menelepon aku. Nah, di situ letak kesalahannya pada menelepon. Seharusnya yang benar adalah menelepon. Dan alangkah lebih baiknya jika pada awal kalimat itu diberi kata depan atau preposisi. Jadi, bukan hanya pagi hari beberapa teman menelepon aku, tapi pada pagi hari atau di pagi hari beberapa teman menelepon aku. Kemudian awalnya aku biarkan aja karena aku lagi tidur. Nah, jika menggunakan bahasa baku, maka kalimat yang benar adalah awalnya aku biarkan saja karena aku sedang tidur. Tetapi karena sudah banyak sekali yang menelepon aku, akhirnya aku angkat. Teman papa aku tanya kalau aku apa sudah lihat berita. Nah, itu kalimatnya sedikit rancu. Jadi, alangkah lebih baiknya jika teman papa aku bertanya apakah aku sudah melihat berita, aku buka HP dan melihat beritanya. Nah, awal kata setelah titik itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi, L-nya itu harusnya besar. Kemudian, alangkah lebih baiknya juga jika kalimatnya menjadi melihat video 1 detik, aku langsung tutup HP-ku. Ku ini merupakan pronomina posesif atau kata ganti kepemilikan. Jadi, penulisannya itu HP stripku. Karena HP itu merupakan singkatan dari handphone. Jadi harus diberi tanda strip, bukan diberi jarak. Rumah aku habis dijarah. Nah, alangkah lebih baiknya itu rumah aku diganti dengan rumahku dan dijarah, karena jarah itu bukan nama tempat, jadi tidak boleh diberi spasi. Orang-orang asing masuk rumahku. Nah, itu orang-orang itu diberi strip, kemudian masuk rumahku itu seharusnya juga diberi tanda penghubung, yaitu ke masuk ke rumahku, dan rumahku ini digabung. Rumahku, jangan diberi spasi. Mengambil barang-barang aku dan keluarga aku dengan tersenyum lebar dan bahagia. Di sini harusnya barang-barang itu diberi strip, kemudian barang-barang aku itu harusnya menjadi barang-barangku, dan keluarga aku juga harusnya menjadi keluargaku. Gimana keadaan keluarga aku itu diganti dengan bagaimana keadaan keluargaku? Mama papa aman, om opa, tante dan keluarganya, kucing-kucingku. Kucing-kucing itu juga diberi tanda penghubung strip, kemudian jangan dipisah kunya, kucing-kucingku. Sesek dada aku, sakit rasanya, aku jauh dari mereka semua dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Sesek dada aku itu harusnya sesek dadaku. Apa-apa itu seharusnya diberi tanda penghubung strip. Kemudian rumahku habis. Rumah dimana saat aku masih kecil syuting itu untuk membangun rumah tersebut. Itu juga kalimatnya rancu. Kalimat alternatifnya bisa dengan rumah yang dibangun dari hasil kerja kerasku saat kecil. Overthinking dan anxiety attack aku datang. Itu menggunakan bahasa Inggris. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka penulisannya itu harus dicetak miring atau menggunakan italic. Saat anxiety attack aku datang, itu mungkin bisa diganti dengan saat anxiety attackku datang, I feel useless, I don't know what to do. Itu juga harus dicetak miring. Jauh dari mereka karena aku sedang belajar di sini dan sudah hampir lulus sekolah. Itu alangkah lebih baiknya jika kalimatnya menjadi jauh dari keluargaku karena aku sedang belajar dan sudah hampir lulus sekolah. Itu ada sedikit typo, mungkin maksudnya bingung, bukan bingung. Kemudian pada paragraf kedua, untungnya saja banyak teman-teman datang dari sini support aku. Itu alangkah lebih baiknya, untung saja banyak teman-temanku di sini yang support aku. Dan support itu merupakan bahasa Inggris, jadi harus dicetak miring karena mereka tahu kalau aku tidak akan makan saat dalam keadaan mentalku seperti ini. Kata tahu itu bahasa bakunya adalah tahu, jadi ditulisnya tahu. Kemudian, aku tidak akan makan saat dalam keadaan mentalku seperti ini. Mentalku itu digabung. Malam di USA, Indira teks aku melalui DM.
Seharusnya Indira ini juga diberi keterangan dia siapa. Misal temanku, Indira temanku mengirimkan teks itu menggunakan italik, bertanya bahwa apa betul ada orang yang menemui kucingku dan ingin dikembalikan. Kucingku itu digabung dan ingin dikembalikan itu dan kembalikan itu tidak boleh diberi spasi. Kemudian awalnya aku mau ikhlas aja karena keadaan lagi tidak kondusif. Itu alangkah lebih baiknya kalimatnya menjadi awalnya aku ingin mengikhlaskan saja karena keadaan sedang tidak konduktif. Tidak bisa kabar dengan papa mama ataupun keluarga aku. Kabarnya itu diberi awalan kata ber. Jadi tidak bisa berkabar dengan papa mama. Akhirnya kita teks melalui WhatsApp. Alangkah lebih baiknya jika kalimatnya menjadi akhirnya kita mengobrol melalui WhatsApp. Dan pada kata app itu harus huruf kapital WhatsApp. Kemudian aku masih saat ini tidak bisa menghubungi kedua orang tua aku. Itu kalimatnya sedikit rancu ya. Jadi seharusnya kata saat ini itu ada di awal kalimat. Saat ini, aku masih tidak bisa menghubungi kedua orang tuaku. Aku takut dan khawatir sekali. Khawatir di sini kayaknya tidak usah menggunakan huruf kapital karena dia berada di tengah-tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan mengenai postingan dari Cintaku ya. Terima kasih. Saya akan memberikan contoh lagi tentang kesalahan berbahasa yang saya temukan pada media sosial Instagram Nusa Kita ID. Nah, unggahan ini berasal dari tanggal 3 Mei 2023 dan merupakan postingan giveaway yang bertema mudik lebaran. Nah, bisa kita lihat nih dari gambar ini terdapat tulisan bagiin pengalaman asik teman kita saat mudik atau lebaran. Sekilas memang terlihat menarik dan santai, tapi ternyata ada beberapa kesalahan berbahasa di dalamnya. Nah, yang pertama nih, dari sisi diksinya atau pemilihan katanya. Kata bagiin merupakan bentuk tidak baku dari kata bagikan. Akhiran in adalah bentuk informal yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dan bukan untuk konteks resmi. Nah, yang kedua ada kata asik. Nah, suaranya ditulis asik menggunakan ASIIK. Nah, sesuai dengan ejaan yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, dari struktur kalimat, frasa pengalaman asik teman kita. Ini terdengar agak membingungkan ya. Kalimat itu bisa menimbulkan pertanyaan. Nah, apakah yang dimaksud pengalaman teman itu atau pengalaman kita sendiri? Jadi kalimatnya kurang efektif dan menimbulkan ambigu atau maknanya kurang tersampaikan dengan baik. Nah, yang terakhir ada penggunaan tanda garis miring atau tadi. Nah, pada kata mudik atau lebaran juga kurang tepat untuk konteks yang formal seperti ini, teman-teman. Jadi lebih baik menggunakan kata penghubung atau yang ditulis dengan kata-kata atau agar lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, setelah diperbaiki, kalimat yang lebih baik adalah bagikan pengalaman asik Anda saat mudik atau lebaran. Nah, kalimat ini sudah menggunakan kata baku yang strukturnya jelas dan terdengar lebih profesional. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting, apalagi untuk akun resmi seperti lembaga atau perusahaan. Bahasa yang tepat bukan hanya menunjukkan profesionalitas, tapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Jadi, ayo mulai biasakan menggunakan bahasa yang kita kaidah, baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kesalahan ejaan berbahasa Indonesia pada sebuah poster yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dan PMI Kota Bandung.
Nah, pada poster tersebut terdapat tulisan cegah penyebaran COVID varian baru Omicron XBB. Dimanapun Anda berada, jangan lupa pakai masker dan ingat protokol kesehatan. Nah, dari penulisan poster tersebut terdapat 2 penulisan kata yang salah. Nah, yang pertama itu kata di mana. Nah, kata di mana itu semestinya menunjukkan suatu tempat gitu. Nah, kata di mana itu seharusnya dipisahkan, yaitu di dan mana. Nah, menurut KBBI, karena di sini itu merupakan kata depan, bukan imbuhan. Nah, selanjutnya kesalahan yang kedua itu adalah kata pakai. Nah, kata pakai ini sebenarnya merupakan kata tidak baku. Menurut KBBI mencatat bahwa kata pakai yang baku adalah kata pakai, bukan pakai. Nah, kesalahan-kesalahan penulisan berbahasa Indonesia ini, walaupun memang terlihat sederhana, namun hal tersebut dapat merubah suatu makna dari penyampaian penulisan tersebut. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini adalah jati diri bangsa. Dengan berbahasa yang baik, kita menunjukkan sikap santun. Dengan berbahasa yang benar, kita menjaga kejelasan makna. Oleh karena itu, gunakan bahasa Indonesia yang cermat, karena dari sanalah lahir komunikasi yang membangun, menghormati, dan juga mencerdaskan.